Pengertian behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Behaviorisme menekankan pada perubahan tingkah laku yang didasari oleh prinsip stimulus dan respon. Sejarah teori behaviorisme. Pandangan ini sebetulnya sudah berlangsung lama sejak zaman Yunani kuno, ketika psikologi masih dianggap sebagai bagian dari kajian filsafat. Namun, kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal diawali oleh J.B. Watson pada tahun 1913 yang menganggap psikologi sebagai aliran atau bagian dari ilmu kealaman yang eksperimental dan objektif. Oleh sebab itu, psikologi harus menggunakan metode-metode empiris seperti observasi, conditioning, testing, dan verbal report. Tokoh-tokoh behaviorisme. Edward Leigh Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera atau suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan akibat adanya rangsangan. Teori Thorndike ini disebut pula dengan teori koneksionisme atau teori asosiasi. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Contoh eksperimen kucing lapar yang dimasukkan dalam sangkar atau puzzle box. Diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat serta melalui usaha-usaha atau percobaan dan kegagalan. Terlebih dahulu, bentuk paling dasar dari belajar adalah trial and error learning atau selecting and connecting learning, dan langsung menurut hukum-hukum tertentu. Ada 3 hukum belajar yang utama, yaitu hukum kesiapan, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Kedua, hukum latihan, yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Ketiga, hukum akibat, yaitu hubungan stimulus-respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika diakibatkan tidak memuaskan. B. Ivan Petrovich Pavlov. Classic conditioning atau pengkondisian persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Urutan kejadian melalui percobaan terhadap anjing. Yang pertama, US, Unconditioned Stimulus. Stimulus asli atau netral. Stimulus tidak dikondisikan, yaitu stimulus yang langsung menimbulkan respon. Misalnya, daging dapat merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur. Yang kedua, UR, Unconditioned Response, disebut perilaku responden. Respon tak bersyarat, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya US, yaitu air liur anjing keluar karena anjing melihat daging. Yang ketiga, CS, Conditioning Stimulus. Stimulus bersyarat, yaitu stimulus yang tidak dapat langsung menimbulkan respon. Agar dapat menimbulkan respon, perlu dipasangkan dengan US secara terus-menerus agar menimbulkan respon. Misalnya, bunyi bel akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur jika selalu dipasangkan dengan daging. Yang keempat, CR, Conditioning Response. Respon bersyarat, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya CS. Misalnya, air liur anjing keluar karena anjing mendengar bel. Dari eksperimen Pavlov setelah pengkondisian atau pembiasan dapat diketahui bahwa daging yang menjadi stimulus alami dapat digantikan oleh bunyi lonceng sebagai stimulus yang dikondisikan. Ketika lonceng dibunyikan, ternyata air liur anjing keluar sebagai respon yang dikondisikan. Dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan.
Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. C. Berhas Frederick Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Skinner mengungkapkan bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah. Prinsip-prinsip utama pandangan Skinner diantaranya adalah yang pertama, descriptive behaviorism. Pendekatan eksperimental dan sistematis pada perilaku yang spesifik untuk mendapatkan hubungan SR. Prinsip ini bersifat induktif. Yang kedua, empty organism. Prinsip ini menolak adanya proses internal pada individu. Yang ketiga, prinsip ini menolak menggunakan metode statistical. Prinsip ini berdasarkan pengetahuannya pada subjek tunggal atau subjek yang sedikit namun dengan manipulasi eksperimental yang terkontrol dan sistematis. D. Edwin Ray Guthrie. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity. Hukum contiguity dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa atau hal-hal atau benda-benda yang terus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Ray Guthrie dengan satu gerakan tertentu, sehingga belajar adalah konsekuensi dari asosiasi antara stimulus dan respon tertentu. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar menurut Guthrie terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Penguatan ini sekedar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara, karena dalam kegiatan belajar peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus dan respon yang bersifat lebih kuat dan menetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Jika diberikan pada saat yang tepat, maka akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Jadi, dalam hal ini, guru harus dapat mengasosiasi stimulus dan respon secara tepat. Siswa juga harus dibimbing untuk melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam hal ini, untuk mengelola kelas, guru juga tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh anak-anak. Selanjutnya akan membahas John Watson. John Watson pada tahun 1878 sampai dengan 1958. John Watson yang merupakan bapak behaviorism. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Maksudnya di sini, respon adalah tindak balas yang ditimbulkan oleh adanya rangsangan yang disebut dengan stimulus. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Nah, jika rangsangan atau stimulus ini telah diamati dan diakui, maka gerak balas atau respon pun dapat diprediksi. Nah, di sini juga Watson menolak tegas pengaruh naluri atau insting dan kesadaran terhadap perilaku tersebut. Watson menetapkan dasar konsep utama dari aliran behaviorism ini. Yang pertama, psikologi adalah cabang eksperimental dari natural science. Posisinya setara dengan ilmu kimia dan fisika, sehingga introspeksi tidak punya tempat di dalamnya. Yang kedua, sejauh ini psikologi gagal dalam usahanya membuktikan jati diri sebagai natural science. Maksudnya di sini ada satu halangan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu keputusan untuk menjadikan bidang kesadaran sebagai objek psikologi. Karena psikologi harus dihapus dari ruang lingkup psikologi. Selanjutnya, tokoh Clark L. Hull pada tahun 1884 sampai dengan 1952, Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Bagi Hull, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Nah, oleh karena itu, Hull mengatakan kebutuhan biologis atau drive dan pemenuhan kebutuhan biologis atau drive reduction adalah penting.
dan menempati posisi dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga dorongan stimulus dalam belajar pun selalu dikaitkan sehingga kebutuhan biologis, walaupun respon yang muncul macam-macam. Adapun prinsip-prinsip utama teorinya, yang pertama, reinforcement adalah faktor penting dalam belajar yang harus ada. Nah, fungsi reinforcement bagi Hull sendiri lebih sebagai drive reduction atau pemuasan kebutuhan biologis. Yang kedua, mempelajari hubungan SR yang perlu dikaji adalah peranan dari intervening variable atau yang juga dikenal sebagai unsur O organisme. Nah, faktor O di sini adalah fungsi internal karena pandangan ini Hull dikritik karena bukan behaviorism sejati. Yang ketiga, proses belajar perlu terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Di sini tanpa pengaruh teori Darwin yang mementingkan adaptasi biologis organisme. Yang keempat, hypothetical-deductive theory adalah teori belajar yang dikembangkan Hull dengan menggunakan metode deduktif. Hull percaya bahwa pengembangan ilmu psikologi harus didasarkan pada teori dan tidak semata-mata berdasarkan fenomena individual atau induktif. Albert Bandura lahir di Kanada tahun 1925. Adalah seorang psikolog dan penulis teori kognitif sosial. Ia terkenal dengan eksperimen boneka bobo yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh satu tindakan atau modeling study. Bandura menekankan teorinya pada proses belajar tentang respon lingkungan. Oleh karenanya, teori disebut teori belajar sosial atau modeling. Prinsipnya adalah perilaku merupakan hasil interaksi resiprokal antara pengaruh tingkah laku, kognitif, dan lingkungan. Singkatnya, Bandura menekankan pada proses modeling sebagai sebuah proses belajar. Inti utama dalam teori ini adalah bahwa dalam belajar tidak hanya ada reinforcement atau punishment saja, namun menyangkut pada perasaan dan pikiran. Teori belajar sosial menyatakan tentang pentingnya manusia adalah proses belajar yang disebut dengan sebutan proses kognitif. Prinsip-prinsip belajar behaviorisme. Stimulus adalah apa yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reinforcement adalah konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku, sedangkan punishment adalah konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku, disebut dengan hukuman.